5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai hai hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 5. Kita belajar di tema 8, lingkungan sahabat kita, subtema 2, perubahan lingkungan, pembelajaran yang keempat. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Dalam pembelajaran 3 kita sudah belajar tentang jenis usaha ekonomi yang dilakukan secara perorangan adik-adik. Nah, bagaimana dengan jenis usaha ekonomi yang dilakukan secara berkelompok? Mari kita pelajari usaha ekonomi yang dijalankan atau dilakukan secara kelompok. Usaha ekonomi yang dikelola oleh kelompok adik-adik. Pada pembelajaran 3 sudah dibahas tentang ekonomi perorangan, usaha ekonomi perorangan. Nah, ada pula usaha ekonomi yang dikelola secara berkelompok. Usaha ekonomi kelompok ini dikelola secara bersama, baik modal, pengelolaan maupun keuntungan. Nah, bentuk usaha ekonomi itu ada bermacam-macam ya untuk yang berkelompok ini. Yang pertama adalah BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. BUMN ini atau perusahaan negara yaitu sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya itu dimiliki oleh negara. Nah, BUMN dapat berbentuk perusahaan umum atau perum dan perseroan terbatas atau persero. Nah, BUMN ini bergerak di bidang usaha yang bersifat strategis atau vital adik-adik. Misalnya bidang energi listrik dan telekomunikasi. Di Indonesia juga terdapat Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD atau perusahaan daerah. Nah, BUMD ini merupakan perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya itu dimiliki oleh pemerintah daerah. Apa sajakah tujuan pendirian BUMD? Nah, tujuan pendirian BUMD itu sebagai berikut. Yang pertama, ikut melaksanakan pembangunan ekonomi dan pembangunan ekonomi daerah serta nasional. Yang kedua, itu memenuhi kebutuhan rakyat dan menyediakan lapangan pekerjaan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Badan Usaha Milik Swasta atau BUMS, tadi kan BUMN ya adik-adik ya. Badan Usaha Milik Swasta ini merupakan perusahaan yang seluruh sahamnya itu dimiliki oleh swasta. Ada beberapa macam BUMS ya. Yang pertama ada firma. Nah, firma itu adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan sekurangnya 2 sekutu. Nah, pendiri firma biasanya itu orang-orang yang saling kenal satu dengan yang lainnya. Setiap anggota firma memiliki hak untuk bertindak atas nama firma. Nah, anggota firma juga bertanggung jawab secara penuh atas resiko kerugian dari firma. Usaha berbentuk firma ini biasanya bergerak di bidang layanan konsultasi, hukum, dan keuangan. Berikutnya ada persekutuan komanditer atau CV adik-adiknya. Ini didirikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang yang menyetorkan modal. Nah, pada CV ini terdapat 2 jenis sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Nah, sekutu aktifnya itu berperan sebagai investor ya atau penyedia modal adik-adik. Sedangkan yang satunya adalah pengelola CV-nya. Nah, sekutu pasif ini berperan sebagai investor tanpa terlibat dalam pengolahan
CV-nya. Nah, usaha berbentuk CV ini dapat dikembangkan dari firma. Ini dimungkinkan jika firma ingin memperluas usahanya dan membutuhkan banyak modal. Jadi kalau firma itu tahap yang rendah ya adik-adik ya, kalau mereka ingin memperluas lagi maka akan menjadi CV. Berikutnya ada PT. Nah, PT itu perseroan terbatas, adalah usaha bersama yang modalnya itu berupa kumpulan saham. Nah, saham diartikan sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan atas penyetoran modal. Nah, setiap saham itu memiliki nilai nominal tertentu. Pemilik saham akan memperoleh keuntungan berupa dividen. Nah, bagi perseroan yang ingin mengembangkan dan memperluas usahanya, sahamnya dapat diperdagangkan di pasar modal. Nah, berikutnya ada koperasi. Di Indonesia itu berkembang usaha bersama yang bertujuan untuk menyejahterakan anggotanya. Usaha yang dimaksud adalah koperasi adik-adik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, koperasi ini adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Nah, koperasi ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 1, yaitu bentuk perekonomian disusun atas usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Nah, koperasi pertama kali itu didirikan oleh Bapak Muhammad Hatta. Atas perannya tersebut, beliau ini dijuluki dengan Bapak Koperasi Indonesia. Nah, ada beberapa bentuk koperasi nih yang berkembang di Indonesia. Yang pertama ada koperasi konsumsi, yaitu koperasi yang menyediakan berbagai barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya beras, gula, minyak, sabun, peralatan rumah tangga, dan barang elektronik adik-adik. Tujuan koperasi ini adalah untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari bagi anggota dengan harga dan mutu yang layak. Lalu ada koperasi simpan pinjam, itu koperasi yang menyediakan layanan simpan pinjam. Nah, koperasi jenis ini menerima simpanan dari anggota, lalu selanjutnya uang yang terkumpul akan dipinjamkan kepada anggotanya juga. Lalu ada koperasi produksi, yaitu koperasi yang menyediakan bahan baku produksi dan menyalurkan hasil produksi anggotanya. Koperasi ini beranggotakan para produsen atau pengusaha, misalnya pengusaha batik, pengusaha tahu, pengusaha tempe, dan sapi perah. Lalu berikutnya ada koperasi jasa adik-adik. Nah, koperasi ini menyediakan layanan atau jasa tertentu bagi anggotanya. Contohnya ada koperasi angkutan. Ya, yang ke E itu koperasi serba usaha, yaitu koperasi yang mengelola berbagai jenis usaha. Misalnya penyediaan barang konsumsi ada, simpan pinjam ada, penyediaan bahan baku ada, penyaluran hasil produksi ada. Nah, contohnya apa? Contohnya itu KUD. KUD itu koperasi unit desa. Itu tadi adik-adik macam-macam perusahaan ya atau usaha, jenis usaha yang dikerjakan secara berkelompok. Adik-adik, kamu telah membaca teks tentang usaha ekonomi yang dikelola oleh kelompok. Dapatkah kalian menemukan pengertian dan ciri-ciri khusus dari setiap jenis usaha tersebut? Nah, kalian bisa tuliskan pada peta pikiran berikut ini. Nah, karena di sini Kak Citra menulisnya tidak muat ya, Kak Citra akan buat tabel saja adik-adik. Nah, tabelnya seperti ini. Tadi
firma itu pengertiannya apa, CV itu pengertiannya apa, dan ciri-cirinya. Nah, firma itu adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurang-kurangnya 2 sekutu. Ciri-ciri firma itu setiap anggota firma memiliki hak untuk bertindak atas nama firma. Lalu yang kedua, anggota firma itu bertanggung jawab penuh atas resiko kerugian firma. Biasanya bergerak di bidang hukum atau keuangan firma itu. Lalu untuk CV ya, CV adalah usaha ekonomi yang didirikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang yang akan menyetorkan modal. Ciri-cirinya ada 2 jenis sekutu ya tadi adik-adik, ada sekutu aktif dan sekutu pasif. Nah, tanggung jawab sekutu aktif tak terbatas, sedangkan untuk sekutu pasif itu terbatas. Berikutnya ada perseroan terbatas atau PT, itu adalah usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Nah, ciri-cirinya apa? Bukti kepemilikan itu berupa saham atau penyetoran modal. Pemilik saham akan memperoleh keuntungan berupa dividen sesuai dengan besarnya saham. Untuk mengembangkan dan memperluas usaha, saham perseroan ini dapat diperdagangkan di pasar modal. Berikutnya ada koperasi. Nah, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi. Nah, ciri-cirinya apa? Usaha ini berdasarkan asas kekeluargaan. Tujuannya itu menyejahterakan anggotanya. Pembagian keuntungan itu menurut perbandingan jasa. Lalu sifatnya sukarela pada keanggotaannya dan modalnya tidak tetap, berubah-ubah sesuai simpanan anggotanya. Lalu untuk BUMN adik-adik, nah BUMN adalah perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya itu dimiliki oleh negara. Nah, BUMN tadi berupa perusahaan umum atau perum dan perseroan terbatas atau persero. Nah, BUMN ini bergerak di bidang usaha yang strategis atau vital, misalnya listrik dan kereta api. Itu tadi adik-adik ya. Nah, adik-adik bisa membuat clipping mengenai jenis-jenis usaha ekonomi yang dikelola secara berkelompok. Kalau pada pembelajaran sebelumnya, kalian membuat clipping tentang jenis usaha ekonomi yang dikelola secara perorangan. Biasanya itu nanti kalian akan menyiapkan ya buku gambar ya atau buku tulis tipis. Lalu kalian mencari gambar-gambarnya ya tentang jenis-jenis usahanya. Lalu kalian gunting, lalu kalian tempelkan ya di buku tadi dan diberi keterangan, misalnya nama perusahaannya apa, jenis usahanya, tempat kedudukan usaha, dan sumber gambarnya. Adik-adik, di sini ada bacaan yang berjudul Tradisi Rasulan di Gunung Kidul, Yogyakarta. Nah, masyarakat Gunung Kidul di Provinsi Yogyakarta ini mengenal tradisi namanya rasulan. Nah, kegiatan rasulan atau bersih dusun ini dilakukan oleh para petani setelah masa panen. Waktu pelaksanaannya itu tergantung kesepakatan warga setiap dusun. Tetapi biasanya itu sekitar bulan Juni atau Juli adik-adik. Nah, rasulan itu biasanya berlangsung selama beberapa hari. Nah, rangkaian kegiatannya diawali dengan kerja bakti atau membersihkan lingkungan sekitar dusun. Warga bergotong royong memperbaiki jalan, membuat atau mengecat pagar pekarangan, serta membersihkan makam. Selanjutnya, tradisi rasulan juga disemarakkan dengan berbagai rangkaian kegiatan olahraga dan pertunjukan seni budaya. Nah, berbagai tradisi dan atraksi seni budaya pada perayaan rasulan di Gunung Kidul ini berhasil menarik perhatian wisatawan baik lokal maupun luar negeri. Atraksi seni budaya yang disuguhkan itu seperti doger, jatilan, wayang kulit, dan reog Ponorogo. Puncak keramaian acara rasulan ini terjadi saat diselenggarakan kegiatan kirap. Nah, kirap adalah semacam karnaval atau arak-arakan mengelilingi desa. Nah, dalam acara kirap ini dibawa pula tumpeng adik-adik ya, dan sajian berupa hasil panen seperti pisang,
jagung, padi, sayur mayur, dan hasil panen lainnya. Di akhir kirap, warga melakukan doa bersama di balai dusun. Mereka berdoa memohon ketentraman dan keselamatan seluruh warga. Acara kemudian dilanjutkan dengan kegiatan perebutan tumpeng yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat dan wisatawan adik-adik. Nah, tradisi rasulan ini merupakan aset budaya yang harus dipertahankan. Tradisi ini melestarikan jiwa kebersamaan dan semangat gotong royong, sehingga keharmonisan masyarakat dapat terjaga. Selain sebagai sarana untuk memupuk semangat kekeluargaan, tradisi ini juga menjadi salah satu wadah untuk melestarikan kesenian daerah Gunung Kidul. Nah, adik-adik, dari bacaan tadi kita akan memperingkas nih tentang tradisi rasulan di Gunung Kidul menjadi sedikit saja adik-adik, kita ambil inti atau yang penting-pentingnya saja. Nah, masyarakat Gunung Kidul ini memiliki tradisi rasulan atau bersih dusun setelah masa panen. Tradisi rasulan ini berlangsung selama beberapa hari dengan diawali kerja bakti di sekitar dusun. Tradisi rasulan ini juga disemarakkan dengan kegiatan olahraga dan pertunjukan seni budaya. Berbagai tradisi dan atraksi seni budaya ini berhasil menarik perhatian wisatawan. Atraksi yang disuguhkan itu seperti doger, jatilan, wayang kulit, dan reog Ponorogo. Nah, puncak acara rasulan terjadi ketika diselenggarakan kirap, yaitu semacam karnaval mengiringi atau mengelilingi desa. Nah, dalam acara kirap ini dibawa pula tumpeng atau sajian berupa hasil panen seperti pisang, jagung, padi, sayur mayur, dan hasil panen lainnya. Di akhir kirap, warga ini melakukan doa bersama di balai dusun untuk memohon ketentraman dan keselamatan seluruh warga. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan perebutan tumpeng. Nah, tradisi rasulan ini merupakan aset budaya yang harus dipertahankan karena tradisi ini melestarikan jiwa kebersamaan dan semangat gotong royong. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 8, subtema 2, pembelajaran yang keempat. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya, dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.